Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, juga menciptakan seiring dengan alam semesta tersebut Allah menciptakan aturan-aturan yang dimana alam semesta tersebut nanti berjalan sesuai dengan aturan-aturan ini. Aturan tersebut yang kita sebut dengan nama sunnatullah. Kita telah jelaskan tentang sunnatullah at-tadafu'. Namun apabila kita baca dari ayat-ayat yang ada dan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita simpulkan pula keberadaan sunnah tatabuk, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum keselarasan bagi para makhluknya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin wal-khabithuna lil-khabithat wal-khabithatu lil-khabithin. Lelaki-lelaki yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang baik hanya untuk lelaki-lelaki yang baik. Begitupun lelaki-lelaki yang buruk hanya untuk wanita-wanita yang buruk. Dan wanita-wanita yang buruk hanya untuk lelaki-lelaki yang buruk. Lihatlah betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala, di mana dijadikan pasangan hanyalah terdiri dari orang-orang yang memiliki level beragama yang sama. Apabila seseorang menyadari hakikat ini, maka lebih baik baginya dalam menjalankan rumah tangga insya Allah ketika dia melihat kekurangan yang ada pada pasangannya. Masing-masing akan lebih mengerti dan saling memaafkan dan menyadari bahwasanya memang aku memang sesuai dengan kadarku, sesuai dengan kualitasku. Aku tidaklah pantas untuk mendapatkan lebih dari yang aku dapatkan sekarang pada istriku. Aku hanya pantas mendapatkan yang seperti dia. Dia pun hanya pantas mendapatkan yang sepertiku dengan segala kekuranganku. Apabila setiap pasangan memiliki kesadaran ini, maka insya Allah akan banyak permasalahan rumah tangga yang teratasi dan akan mengurangi angka perceraian. Dikarenakan seorang istri ketika melihat kekurangan pada suaminya, maka dia akan menyadari, toh aku menikah dengan manusia dengan segala kekurangannya, dan toh Allah telah janjikan aku bahwa aku hanya akan dapat yang sesuai dengan kualitas diriku. Dia yang aku sesalkan sekarang, beberapa hal darinya adalah yang sesuai bagi diriku menurut ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia bersabar menerimanya. Begitupun dengan itu, dia akan melihat pada dirinya kekurangan-kekurangan yang ada dan mulai melakukan perbaikan satu sama lain. Begitupun suami yang melihat kekurangan pada istrinya, dia akan menyadari bahwa aku dengan kualitasku, pantaslah aku mendapatkan wanita yang sedemikian. Alhamdulillah. Toh aku tidak menikah dengan bidadari, aku menikah dengan seorang wanita yang memiliki segala kekurangan. Sebagaimana aku pun memiliki banyak kekurangan. Dengan itu, pasangan tersebut masing-masing melihat kekurangannya masing-masing dan saling memaafkan. Dan kemudian mereka bisa sama-sama meningkatkan kualitas diri mereka masing-masing. Sehingga terbentuklah dari situ keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Bahkan Allah menjanjikan lebih jauh lagi bahwasanya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang pezina lelaki tidak akan dia menikah kecuali nanti dapatnya seorang pezina wanita atau wanita musyrik. Itu janji Allah. Seorang pezina wanita tidak akan dia menikah nanti kecuali dengan pezina lelaki atau lelaki yang musyrik. Itu janji Allah. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala atas alam semestanya. Bukan berarti kita mengatakan zina adalah dosa besar yang tidak diampuni. La. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Sebesar apapun dosa, dengan taubat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Namun,
Kita sedang membicarakan di mana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan alam semestanya dengan adil. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Tidakkah kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, apabila seseorang dengan sifat dan kualitas diri yang berbeda, kemudian bergabung dengan sebuah komunitas yang benar-benar berbeda dengannya, maka apa yang terjadi? Berilah misalnya contoh, seorang anak yang baik-baik dan lugu, masuk ke sebuah kelas yang isinya adalah anak-anak yang bandel. Apa yang terjadi? Maka yang bandel ini terus mereka akan memaksa dan membuli yang baik ini supaya apa? Supaya jadi mirip dengan mereka, supaya ikut bandel dengan mereka. Karena mereka nggak betah ketika ada satu orang berbeda di antara mereka. Begitupun seorang anak yang bandel, ketika dia masuk ke kelas anak-anak yang baik, maka apa yang terjadi? Dia akan dinasihati terus oleh orang-orang yang baik ini, oleh anak-anak yang baik. Atau mungkin tidak ada yang menemaninya sama sekali, tidak ada yang mau berteman dengannya. Dikarenakan apa? Mereka tidak betah kalau ada satu orang berbeda di antara mereka. Dari situlah Rasul SAW, kalaupun secara sanad dhaif hadis ini, namun secara makna benar, di mana dikatakan bahwasanya almar'u ala dini khalilih, seseorang sesuai agamanya dengan khalilnya, yakni orang yang biasa dia habiskan waktu dengannya, sahabat dekatnya, kekasihnya, orang yang biasa dia habiskan waktu dengannya. Apabila kita menyadari hal ini, akhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam rangka memperbaiki diri, maka salah satu hal yang kita harus lakukan adalah habiskan waktu kita atau sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang kira-kira mereka akan mewarnai kita dan membawa kita ke arah yang baik. Maka dari situ dianjurkan di dalam syariah kita agar kita duduk dan berteman, bergaul dengan orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmunya ini nanti mereka akan mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat, mengenalkan kita kepada agamanya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu bentuk sunnah tatabuk ini, keselarasan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, namun tidak banyak disadari oleh kaum muslimin, adalah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pemimpin yang sesuai dengan rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjadikan para pemimpin yang memiliki mental yang sesuai dengan rakyatnya. Allah jadikan para pemimpin sebagai cerminan rakyatnya. Ketika rakyat tersebut adalah rakyat yang buruk, rakyat yang bermental tidak baik, maka hanya akan muncul pemimpin demikian di antara mereka. Tidak akan muncul pemimpin yang baik di antara mereka. Adapun apabila rakyat tersebut adalah rakyat yang baik, memiliki rasa tanggung jawab yang baik, tidak merampas hak orang lain, kemudian memiliki kesadaran beragama yang baik, maka yang akan muncul dari mereka hanyalah pemimpin yang demikian pula. Contohnya kita lihat Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Mereka jadi sebaik-baiknya pemimpin setelah Rasulullah SAW. Jangan hanya kita lihat individu para pemimpin ini, kita lihat siapa rakyatnya. Dari rakyat macam apa mereka berangkat. Pantaslah muncul pemimpin seperti mereka. Adapun dari rakyat yang zalim, maka yang akan muncul hanyalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah janjikan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan seperti itulah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalim atas zalimin yang lain sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan dari kezaliman-kezaliman. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan alam semestanya. Karena tidaklah para gerombolan tikus akan dipimpin oleh seekor singa, itu mustahil. Pemimpin gerombolan tikus hanyalah tikus. Pemimpin gerombolan singa barulah dari seekor singa. Dengan menyadari hal ini, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya untuk memperbaiki sebuah umat, untuk menjadikan pemimpin yang baik, maka caranya adalah harus dimulai dari awal, harus dengan memperbaiki diri sendiri. Dan toh Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan kita hal yang di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut umatnya atau makhluk-makhluknya untuk membentuk lingkungan yang islami atau negara islami. Tidak, itu hal yang di luar kemampuan manusia. Allah hanya mewajibkan mereka yang masih dalam batas kemampuannya. Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum
nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka maknanya terapkan syariah pada diri kita dan keluarga. Apabila setiap keluarga memiliki kesadaran akan hal ini, apabila setiap keluarga menerapkan syariah sunnah sebisa mungkin pada diri mereka masing-masing dan pada keluarganya, dengan sendirinya akan terbentuk komunitas dan lingkungan yang baik. Dengan sendirinya akan terbentuk umat yang baik. Dan dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik. Berangkat dari kaum yang memang bermental baik. Hanya dengan itu dapat terjadi sebuah perbaikan, sebuah perubahan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah dikritisi oleh Khawarij, yakni orang-orang yang datang setelah zaman Rasul. Tidak sempat mereka mengalami zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dikritisi olehnya dan dikatakan kepadanya, "Ya Imam, ma lil fitan ista'tharat fi zamanik wa lam taku fi zamani Umar." Wahai Imam, mengapa fitnah-fitnah, pemberontakan, perangan dan lain-lain ini terjadi pada zamanmu ya Imam, dan tidak terjadi ketika zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib yang dikatakan demikian kepadanya, dengan kejeniusannya dia menjawab, "Li'anna Umar kana waliyan ala mithli." Ali bin Abi Thalib menjawab, dikarenakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana waliyan ala mithli. Ketika dia memimpin, rakyatnya sepertiku. Rakyatnya sekaliber diriku. Adapun ketika aku memimpin, maka rakyatnya adalah rakyat yang memiliki kualitas sepertimu. Jawaban yang indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitupun Abdul Malik bin Marwan rahimahullah, salah seorang khalifah di antara khulafa Bani Umayyah. Dia dikritisi oleh kaumnya, dituntut untuk bertindak adil, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyat sebagaimana biasa yang hanya bisa mengkritisi pemimpinnya atas kekurangan yang terjadi, mengkritisi dan menyalahkan pemimpinnya atas kejatuhan yang ada. Akhirnya dia kumpulkan seluruh rakyatnya, kemudian dia katakan kepadanya, "Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar?" Apakah kalian mau kami berlaku kepada kalian seperti Abu Bakar dan Umar, sebagaimana Abu Bakar dan Umar bertakwa, beriman, adil sebagaimana mereka? Kalian mau kami demikian? Maka rakyat tersebut menjawab, "Ya, tentu kami ingin kau adil, kau bertakwa, kau beriman sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma." Maka dijawab oleh Abdul Malik bin Marwan, "Fakunu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar." Jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Lihat rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Para sahabat, manusia-manusia dengan keimanan, ketakwaan tertinggi, kesadaran beragama tertinggi, pantaslah muncul sebagaimana Abu Bakar dan Umar sebagai pemimpin mereka. Apabila kalian inginkan aku sebagaimana Abu Bakar dan Umar, maka tingkatkan kualitas diri kalian sebagaimana para sahabat. Pantaslah kami menjadi para pemimpin sahabat. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Semoga hikmah yang kami sampaikan ini dapat difahami, diserapi, dan diterapkan di dalam kehidupan. Bahwasanya perbaikan tidaklah terjadi dengan terus menyalahkan dan mencari objek untuk disalahkan atas apa yang terjadi. Perbaikan hanya dapat terjadi apabila kita mulai menyadari kekeliruan-kekeliruan kita, apabila kita mulai menyempurnakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Sampaikan ini kepada keluarga kita, kepada kawan kita, kepada saudara dan adik-adik kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.